Kita tahu semua, saat ini virus COVID-19 telah memasuki fase yang tidak baik dan sangat mengkhawatirkan. Saya meminta seluruh masyarakat agar mengisolasi diri di rumahnya masing-masing hingga keadaan yang lebih baik. Saya paham efek terbesar dari penyebaran virus ini adalah ekonomi. Tapi saya harap saudara-saudaraku memahami jiwa kita dan jiwa orang banyak lebih berharga dari apapun. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua, masyarakat Sumatera Utara. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat. Hari ini gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan menyampaikan update perkembangan COVID-19 di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan beberapa hal dalam rangka pengendalian dan pencegahan sebaran COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara. Masyarakat sekalian, banyak orang yang tidak sadar saat ini bahwa pentingnya antibodi agar stoknya selalu ada di dalam tubuh kita. Orang saat ini lebih panik, tidak memiliki masker, dan tidak memiliki hand sanitizer yang hilang di pasaran. Harusnya kita lebih panik kalau antibodi hilang di tubuh. Karena virus tidak mungkin dihindari dan virus hanya bisa dikalahkan oleh antibodi kita. Antibodi di dalam tubuh kita ini seperti pabrik. Terkadang jumlahnya banyak, terkadang juga jumlahnya sedikit. Supaya produksi antibodi kita banyak, sering-seringlah mengkonsumsi vitamin C dan vitamin E setiap hari. Serta berjemur pada sinar matahari pagi agar bisa terpapar oleh sinar ultraviolet pagi. Masyarakat yang kami hormati, virus itu tidak mungkin dihindari, jadi pasti selalu ada. Contohnya, kalau kita bersin, bisa dipastikan ada virus di situ. Bersin itu indikasi tubuh menolak benda asing. Kalau berhasil tembus ke hidung, dekat tenggorokan, tubuh akan melawannya dengan batuk. Itulah tanda tubuh kita menolak terhadap sesuatu yang masuk ke dalam tubuh. Lalu kalau masih tembus juga, baru tubuh kita akan demam. Kalau masih tembus juga, barulah antibodi keluar dari pabrik untuk melawan serangan virus. Masyarakat yang saya banggakan, kelemahan virus, khususnya virus corona itu dengan sabun. Kalau tidak ada hand sanitizer, pakai sabun apa saja. Bahkan sabun cuci piring pun bisa digunakan. Dalam waktu 3-5 menit, virus akan mati oleh sabun. Juga selama 14 hari, antibodi kita akan merekam virus ini dan disimpan dalam memori di otak. Sehingga kalau kita sembuh dan suatu saat terkena virus COVID-19 khususnya kembali, sel memori ini akan aktif kembali dalam 24 jam. Sehingga tidak perlu menunggu 14 hari lagi. Masyarakat Sumatera Utara saat ini banyak istilah-istilah yang sering ditanggapi berbeda. Ya, sehingga Kementerian Kesehatan melalui revisi keempat Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus yang dikeluarkan pada tanggal 27 Maret tahun 2020 ada membagi tiga klasifikasi, tiga istilah yang selama ini sudah sangat familiar yang sering kita dengar. Yang pertama adalah pasien dalam pengawasan atau yang sering disingkat itu PDP. Jadi definisinya adalah PDP adalah orang yang dengan infeksi saluran pernafasan, yaitu demam di atas 38 derajat,
atau riwayat demam, disertai salah satu gejala tanda penyakit pernafasan seperti batuk, sesak, sakit tenggorokan, atau bahkan pada pemeriksaan radiologi dijumpai pneumonia yang ringan hingga berat. Dan tidak ada penyebab lain. Berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di wilayah yang telah dilaporkan sebagai wilayah transmisi lokal. Selanjutnya, orang dengan demam yang di atas 38 derajat atau riwayat demam atau infeksi saluran pernafasan dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19. Lalu kriteria definisi pasien dalam pengawasan, orang dengan ISPA yang berat, pneumonia yang berat, yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Jadi 3 kriteria ini, 3 definisi ini masuk dalam kelompok pasien dalam pengawasan. Selanjutnya, klasifikasi yang kedua adalah orang dalam pemantauan. Ini yang masih menjadi perdebatan di masyarakat. Siapa sih yang termasuk dalam orang dalam pemantauan ini? Berdasarkan revisi 4, Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 yang dikeluarkan Kemenkes beberapa hari yang lalu, orang dalam pemantauan itu didefinisikan adalah orang yang mengalami demam di atas 38 derajat, atau riwayat demam, atau gejala gangguan sistem pernafasan seperti pilek, sakit tenggorokan, atau batuk. Dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Dan pada 14 hari terakhir, sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan. Saya ulangi, memiliki riwayat perjalanan dan tinggal di negara atau wilayah yang telah terkonfirmasi sebagai wilayah transmisi lokal. Definisi yang kedua untuk orang dalam pemantauan, orang yang mengalami gejala gangguan sistem pernafasan seperti pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan konfirmasi COVID-19. Saya ulangi, sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19, kasus yang positif. Selanjutnya klasifikasi yang kedua, ini mungkin masyarakat baru mendengar, adalah orang tanpa gejala atau disingkat OTG. Ya, OTG ini adalah seseorang yang tidak bergejala dan memiliki resiko tertular dari orang konfirmasi COVID-19. Jadi orang yang tertular, resiko yang tertular dari orang yang sudah dinyatakan positif secara laboratorium. Orang tanpa gejala merupakan kontak erat dengan kasus COVID-19 yang sudah positif. Ya. Nah, lalu ada yang bertanya, apa yang dimaksud dengan kontak erat? Ya, kontak erat adalah orang yang melakukan kontak fisik atau berada dalam ruangan dalam radius 1 meter dengan kasus pasien dalam pengawasan atau yang sudah dikonfirmasi dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala. Saudara-saudara saya sekalian, lalu siapakah yang menjadi orang-orang yang sebagai kontak erat? Jadi yang termasuk dalam kontak erat adalah petugas kesehatan yang memeriksa, merawat dan mengantar serta membersihkan ruangan di tempat perawatan kasus tanpa menggunakan alat pelindung diri yang sesuai standar. Yang kedua adalah orang yang berada dalam satu ruangan yang sama dengan kasus, termasuk tempat kerja, di kelas, di rumah, atau di acara-acara pertemuan yang besar. Dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus
timbul gejala. Yang ketiga, kontak erat itu adalah orang yang bepergian bersama-sama, radiusnya lebih kurang 1 meter, dengan segala jenis alat angkutan atau kendaraan dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala. Demikian beberapa kriteria yang sering dibicarakan saat ini di masyarakat. Kami berharap masyarakat bisa mengerti dan memahami kriteria-kriteria tersebut. Lalu kami sampaikan bahwa saat ini Gubernur Sumatera Utara telah menerbitkan 15 poin seruan kepada bupati dan wali kota serta kalangan dunia usaha terkait dengan percepatan penanganan wabah corona di Sumatera Utara. Di antaranya kepada bupati, wali kota serta para perangkat daerah. Yang pertama, laksanakan instruksi Presiden nomor 4 tahun 2020 tentang refocusing kegiatan, realokasi anggaran, serta percepatan pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Yang kedua, terapkan 5 protokol penanganan COVID-19 yang meliputi penanganan kesehatan, komunikasi publik, transportasi dan area publik, serta institusi pendidikan juga menjaga pintu masuk ke dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara. Yang ketiga adalah pemangkasan anggaran. Yang keempat, tidak melakukan perjalanan daerah keluar. Yang kelima, menunda seluruh kegiatan. Yang keenam, tiadakan kegiatan keramaian. Yang ketujuh, utamakan program padat karya. Kedelapan, tim pengendali inflasi. 9, tetap belajar di rumah. Ke-10, juga tetap kerja di rumah. 11, stok pangan. Yang ke-12, tutup tempat-tempat hiburan. Lalu kepada kalangan dunia usaha, Gubernur Sumatera Utara menganjurkan agar lakukan social distancing, lalu kerja di rumah dan penundaan cicilan. Masyarakat Sumatera Utara, berdasarkan data yang kami terima hari ini, pada hari Minggu, tanggal 29 Maret tahun 2020, pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengkonfirmasi data orang yang terpapar COVID-19 dengan rincian sebagai berikut. Yang positif 14 orang. Saat ini yang positif 14 orang, 2 orang meninggal dunia dan 12 orang masih dirawat di rumah sakit. Selanjutnya, pasien dalam pengawasan. Pasien dalam pengawasan saat ini berjumlah 77 orang yang dirawat di 7 kabupaten kota. Medan, Pematang Siantar, Tanjung Balai, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Dairi, dan Mandailing Natal. Selanjutnya, orang dalam pemantauan. Orang dalam pemantauan ini hari ini berjumlah 2.556 orang. Saya ulangi, ODP kita hari ini 2.556 orang. Dari data di atas bahwa data orang dalam pemantauan yang melapor mengalami penurunan 58,9% dari data hari Sabtu tanggal 28 Maret tahun 2020 pukul 17.00. Hal ini dikarenakan ada penyesuaian kriteria dari panduan revisi 4 yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta. Masyarakat Sumatera Utara yang kami hormati, saat ini kami sampaikan bahwa logistik dan peralatan posko COVID-19 telah mendistribusikan beberapa alat-alat yang mendukung penanganan COVID-19. Seperti masker bedah, APD, semua sudah didistribusikan kepada 18 tempat. Ya, 18 tempat se-Sumatera Utara. Baik di Kota Medan,
juga di kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya, gugus tugas pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan segera mempersiapkan beberapa lagi rumah sakit rujukan dan tempat isolasi PDP, ya, yaitu di Rumah Sakit Marta Friska 1 dan 2, Rumah Sakit Sari Mutiara, Rumah Sakit Haji Medan, Asrama Haji, Wisma Atlet, BPSDM Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan beberapa rumah sakit yang telah menyatakan siap menerima pasien-pasien rujukan. Selanjutnya, kami juga tak bosan-bosan agar masyarakat Sumatera Utara tetap melaksanakan social distancing yang sudah diterjemahkan sebagai physical distancing untuk menjaga jarak fisik antara yang satu dengan yang lain, baik di luar rumah maupun di dalam rumah, serta disiplin untuk melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat. Saya kira demikian. Sebelum ditutup, ada beberapa pertanyaan dari rekan-rekan yang ada di studio ataupun yang telah mengirimkan kepada kami. Yang pertama adalah, apakah ada tenaga medis di Sumut yang terinfeksi COVID-19? Jawabannya ada. Ya, ada. Saat ini beberapa rekan-rekan kita dari tenaga medis sudah dikonfirmasi positif, dan ada beberapa tenaga medis yang sekarang dalam PDP yang sedang dirawat. Selanjutnya, bagaimana progres pelaksanaan rapid test? Ya, rapid test sekarang kita sedang mapping, ya, mapping distribusi rapid test, ya. Seperti yang kami sampaikan beberapa waktu yang lalu, rapid test tetap kita prioritaskan kepada dua kelompok. Yang pertama adalah tenaga kesehatan yang berhadapan langsung dengan pasien-pasien PDP. Yang kedua adalah PDP yang telah dirawat. Ini akan kita segerakan rapid testnya, dan sebagian rapid test sudah kita distribusikan ke rumah sakit yang memiliki pasien PDP di seluruh Sumatera Utara. Selanjutnya, banyak pertanyaan terkait dengan pemberlakuan lockdown. Ya, pemberlakuan lockdown ini sedang dalam pembahasan gugus tugas dengan pihak-pihak yang terkait, baik gugus tugas provinsi maupun gugus tugas nasional. Mungkin nanti gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 akan menyampaikan secara cepat seandainya sudah dapat informasi yang pasti. Selanjutnya, kemarin ada satu pasien yang meninggal positif corona. Apakah pasien tersebut merupakan PDP kedua yang meninggal di salah satu rumah sakit swasta? Jawabannya ya. Ya, lalu apakah Pemprov Sumut akan mengimbau masyarakat untuk tidak mudik? Ini akan menjadi pembahasan selanjutnya antara gugus tugas dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mengimbau dan memutuskan apakah Sumatera Utara meminta agar masyarakat untuk tidak mudik untuk mencegah penyebaran virus corona di Sumatera Utara. Selanjutnya mungkin ada kawan-kawan yang dari media. Ya, bisa. Oke. Oke, karena ada gangguan teknis, mungkin kita akan mencoba melakukan
tanya jawab secara online di waktu yang lain. Kita berharap komunikasi kita dengan kawan-kawan yang ada di masyarakat Sumatera Utara serta juga kawan-kawan di media yang saat ini telah melakukan online, tapi karena ada gangguan teknis bisa kita lakukan di lain waktu. Saya kira demikian dari kami, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara. Marilah sama-sama kita tetap berdoa agar Provinsi Sumatera Utara ini segera terbebas dari virus COVID-19. Sumatera Utara lawan COVID-19, bersama kita bisa.